Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas IHSG yang rebound dari target penurunannya teman-teman ya. Namun sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung dengan MS Trade ya, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun ya. Jadi teman-teman yang baru jangan percaya kalau ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Lebih baik kita trading sendiri. Oke, bahasan IHSG teman-teman. Kemarin saya sampaikan kondisi dari IHSG-nya bahwa memang apabila IHSG itu break dari 38 retracement ya, ini break dari 38 retracement ini di area yang saya garis ini, closingnya di bawah 38 retracement, maka terbuka peluang untuk sampai ke 61,8 retracement. Dan hitungannya hari ini IHSG-nya boleh dibilang sudah hampir nyampe di 6714 sebagai supportnya setelah break setelah 50 retracement. Jadi ada 50 retracement yang mana di sini 50 retracement. Kemudian target berikutnya setelah jebol dari 38 retracement di sini, maka targetnya adalah ke 61,8 retracement. Hitungannya hari ini sudah kecapai dan dia rebound. Nah, target reboundnya dari 61,8 retracement adalah kembali ke 38 retracement kembali di sini. Jadi IHSG-nya sesuai skenario dari Fibonacci. Oke teman-teman, berikutnya kita lihat dulu untuk saham-saham yang menggerakkan IHSG ya. Yang menggerakkan turun ada TPIA ya, beberapa ya yang signifikan ada MDKA, ICBB, TPIA, United Tractor, sebagian kecil Bian ya, Astra International, BNI. Dan hari ini banyak saham yang mendorong IHSG untuk naik. Ada BCA ya, ini signifikan pergerakannya karena dia memiliki weighting 11,13%. Kemudian ada BMRI, Telkom ya, Unilever, GoTo, MSP, MRT naik semuanya, Adaro juga naik, Cepin juga naik ya. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi regional. Nah, seperti ini, Amerika tadi malam banyak koreksi, Asia juga, Amerika Eropanya campur ya. Ada plus, ada minus, Dow-nya ini plus. Nah, kita lihat dulu untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu di sini di kondisi ini. Nah, teman-teman kita lihat dulu untuk kondisi Dow Jones tadi malam itu mengalami koreksi yang dalam, teman-teman. Koreksinya langsung melibas hampir 2 candle habis ya. Jadi koreksinya signifikan ini karena rentangnya lebar dan juga bentuknya Marubozu merah ya, artinya sangat percaya diri turun. Dow Jones, Nasdaq-nya juga sama karena memang sebelumnya sudah ada sinyal nggak bagus. S&P 500 juga sama, sebelumnya muncul shooting star ya. Ini untuk Asianya juga nggak bagus. Nikkei, kemudian ini Eropanya ya masih sedikit lebih baik seperti itu. Kemudian DXY itu naik. Biasanya kalau DXY naik ini memang marketnya turun ya. US 10 years bond-nya juga ada cenderungan naik. Kemudian VIX atau kecemasan pasarnya ada peningkatan. Ketika VIX-nya turun, biasanya marketnya naik sahamnya. Ketika VIX atau kecemasan pasar, fear and greed gauge-nya naik, ini biasanya marketnya cenderung turun. Kemudian kita lihat dulu untuk komoditas teman-teman. Ini hitungannya saya lihat tadi nggak ada yang naik ya teman-teman. Ini crude oil kembali turun dari 80 ke 77. Kemudian natural gasnya hitungannya masih turun, batu bara masih turun ya. Emasnya juga masih turun. Nah, ini kuncinya emas di 1811 per troy ounce, dolar per troy ounce. Itu supportnya. CPO juga retracement 4180 pada sebelumnya sampai di 4320-an ringgit ya. Kemudian permetalan tins turun, nikelnya maksud saya, timahnya ini memang dia ada turun tapi ada seperti turning atau pembalikan ke atas. Kemudian untuk nikelnya dia masih turun ya teman-teman, nikelnya secara umum masih turun. Nah, kita akan lihat kondisi-kondisi saham bagaimana ya.
Oke, baik teman-teman, saya udah memiliki beberapa saham yang sebagian itu adalah merupakan kelanjutan dari beberapa maaf teman-teman, saya bersihin ya. Jadi ini saham saya udah siapkan untuk teman-teman semuanya, beberapa pergerakannya bagus ya teman-teman. Ya, yang pertama adalah MTEL. Ini saya bahas kemarin teman-teman ya, MTEL kemarin saya bahas, akhirnya hari ini MTEL bisa naik. Jadi simpel aja sih kalau MTEL itu. MTEL itu harga IPO-nya itu adalah di 800 teman-teman. MTEL itu harga IPO-nya di 800 dan selama ini pergerakannya cukup berulang untuk MTEL itu, di mana 800-annya adalah merupakan resistan dan harga-harga di sekitar 600-an ini merupakan supportnya. Jadi kalau teman-teman ngamatin, ini barang IPO yang sebenarnya pergerakan cukup bagus ya. Memang sempat tinggi, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Dengan rentangnya sekitar berapa hari nih? Dari berapa bulan nih dari dasar nih? Sekitar tanggal 25 November, puncaknya sebulan nih. 2 bulan. 2 bulan naik dari dasar, kemudian ya sekitar sebulan lebih lah gitu. Ini juga sebulan lagi ini juga sudah naik 50 retracement. Jadi pergerakannya cukup menarik untuk MTEL ya. Dia akhirnya hari ini berhasil lewatin 710 merupakan resistan ya di 38 retracement. Berikutnya juga hari ini mampu ngelewatin 50 retracement sekaligus MA 200. Bagus ini saham pergerakannya. Sesuai yang saya sampaikan kemarin, hari ini asingnya tebel dan overall secara umum asingnya masih mendominasi pergerakan dari MTEL. Pergerakan ininya gimana Pak? ADX-nya mulai bagus dari tanggal 7 teman-teman. 7 berarti kemarin itu adalah trigger atau konfirmasi dari trennya mulai bagus. Hijaunya nongol di bawah 20, kemudian birunya nongol di atas 20 ya, dan merahnya juga nongol. Jadi ini perfect ya, sempurna kenaikannya. Dan ini hari ini dia tepat lewat di atas MA 200. Semoga bisa lanjut ke atas ya teman-teman. Nah, secara volume memang belum begitu ngangkat banyak ya, tapi indikatornya sudah cukup oke untuk MACD walaupun momentumnya belum kebentuk ya. Ini untuk teman-teman yang biasa menggunakan indikator. Kalau saya sebenarnya hanya menggunakan polosan saja. Nah, teman-teman yang harus perhatikan adalah di 50 retracement ini, apakah dia akan konsolidasi dulu ataukah lanjut naik ya. Untuk MTEL ini menarik, bagus pergerakannya dari analisa saya kemarin, melanjutkan kenaikannya. Baik teman-teman, updatean untuk berikutnya adalah saham-saham terkait banking ya teman-teman. BNGA pertama, ada 4 nih teman-teman, jangan lupa untuk dipantau. BNGA yang pertama, ini saham hitungannya pergerakannya kemarin cukup solid, cukup kuat, namun juga akhirnya mengalami retracement. Nah, saya belum dapat updateannya untuk laporan keuangannya teman-teman ya. Oke, intinya akan saya ukur dulu dalam tren kenaikannya. Dia sama memiliki retracement, dan ini kuncinya adalah hari ini di sini teman-teman, di 38 retracement di 1215. Bila closingnya dia tidak mampu di bawah 38, bila tidak mampu atau bila closingnya di bawah 38 retracement, peluang target dia koreksinya terbuka sampai 61. Tapi karena hari ini dia rebound, memang opennya di bawah, baru kemudian reboundnya mampu closing di atas 38 retracement, sementara target dia atau support dia masih tetap di 1215, resistan 1235. Dalam tren ini, kalau terkoreksi hanya sampai 38 retracement dan kemudian dia rebound, maka tren ini kemungkinan besar berlanjut untuk BNGA teman-teman. BNGA kita lihat dulu asingnya, tapi masih banyak koreksi ya, asingnya masih banyak keluar. Secara indikator ini belum begitu kuat, indikator ADX-nya mengatakan ini masih lemah trennya ya. Kemungkinan karena volumenya kecil. Kita lihat dulu ya, memang volumenya kurang signifikan ya. Kalau volumenya hari ini masih di bawah rata-rata 35 20. Begitu untuk pertimbangan untuk BNGA.
Kemudian saham terkait perbankan ya teman-teman, BBCA itu kemarin saya bahas juga BBCA. BBCA saya bahas secara indikator mulai rebound dari dasar untuk MACD, momentum semuanya rebound dari dasar ya. ADX-nya ini belum nongol birunya. Ini kalau dia misalkan lanjut, itu kemungkinan baru 1-2 hari baru birunya nongol. Jadi kalau teman-teman menggunakan indikator udah pasti telat teman-teman. Udah pasti telat. Jadi kalau teman-teman menggunakan polosan mungkin sudah berani positioning ya. Positioning udah berani, tapi kalau teman-teman yang masih mengandalkan indikator itu belum. Ini, nah kita lihat nih. Dia koreksinya itu sudah wajar juga. Artinya dia jebol dari 38 retracement di sini. Ya, dia memang ada target ke sini untuk BNGA, untuk BBCA dan udah tercapai kan, dan rebound dari 61,8 retracement itu targetnya minimal di 38. Hari ini juga tepat kecapai. Nah, berarti perhatikan untuk besok, untuk BBCA ini perhatikan untuk besok apakah dia mampu lewatin 38 retracement-nya itu, karena ini masih merupakan resisten 6584 ya teman-teman. Kita lihat asing untuk BBCA setelah beberapa hari koreksi, hari ini asingnya mulai hadir lagi, mulai masuk lagi ya untuk BBCA. Tadi indikator udah saya baca ya. Indikatornya iya udah saya baca, momentumnya sudah saya baca juga. Kemudian sekilas untuk BMRI ya, BMRI ini sama dalam proses rebound dari retracement. BBRI sama juga rebound retracement dari kemarin juga. BMRI sama, kemudian BBRI udah sama juga rebound, lanjutan rebound dari retracementnya. Kemudian saham ketiga teman-teman ini adalah bahasan saham yang kemarin ya, WINS. WINS akhirnya juga melanjutkan kenaikannya ya. WINS akhirnya juga melanjutkan kenaikannya hari ini. Nah, kita mungkin masih bisa menggunakan tren yang sama ya, karena ini telah terjadi break trend dari kemarin-kemarin. Jadi kita cari resistan dia dalam kenaikannya ini, resistan dia di berapa. Kita bisa ngelihat teman-teman bahwa resistan dia ada di 325, targetnya 347 untuk WINS. Kita lihat asingnya dari WINS masih banyak keluar ya asingnya. Kemudian untuk ADX-nya udah mulai bagus trennya, itu dari tanggal 6 ya. 6 Maret mulai bagus. Kemudian momentumnya, volumenya 2 hari ini mulai kebentuk ya. Kalau volumenya lanjut naik terus, ini momentum dan MACD-nya akan semakin tinggi teman-teman. Momentum dan MACD-nya akan semakin tinggi. Kemudian JSMR ya. JSMR yang bisa saya sampaikan, ini sebenarnya saya udah sampaikan dari kemarin, tapi udah bikin dari kemarin tapi lupa saya bahas ya. Jadi JSMR itu di titik penting ya, yaitu di 38 retracement. Jadi sementara ini saya geser dulu begini. Nah, teman-teman perhatikan bahwa JSMR ini dari tren kenaikan ini terkoreksinya sampai 38 retracement. Ini penting, titik yang harus teman-teman perhatikan di 3270-an ya. 3270-an itu kalau dia break dari 3270 nggak kuat, itu targetnya terbuka sampai ke 61,8 retracement 3100-an. Ini sementara kita perhatikan dulu karena 38 retracement itu kunci. Apakah dia closingnya sempat dia tidak kuat di bawah 38 retracement dengan meyakinkan. Kalau enggak, ternyata dia rebound naik begitu dari 38 retracement 23, maka kemungkinan besar tren ini akan lanjut ya. Saat ini memang kembali lagi berada di bawah MA 200 untuk JSMR. Kemudian asingnya overall masih banyak birunya, masih banyak net sell-nya untuk asing. Kemudian kalau kita lihat indikatornya masih belum begitu bagus. MACD di bawah 0, momentum di bawah 0, ADX-nya juga belum nongol ya. Jadi memang secara konfirmasi dari tren arahnya belum benar ya. Arahnya belum benar. Memang dari polosannya sendiri juga masih belum ya, masih belum ada rebound. Ini baru nyampe di titik penting aja. Entah titik pentingnya nanti mau dijebol atau enggak. Saat ini sih dia memang belum ada sinyal bagus.
Kemudian terkait batu bara teman-teman masih belum begitu jelas ya, belum begitu jelas pergerakannya. Coba saya akan lihat dulu untuk koreksi untuk dia akan sedikit ada rebound ya teman-teman. Coba kita lihat dulu. Adaro ini memang ada resistan teman-teman di 3023. Nah ini terlalu jauh sepertinya, jadi mungkin kita pecah dulu aja. Kita pecah dulu aja kira-kira. Nah ini ada resistan dia tepat di 2914, 2980, 3050, kemudian resistannya 3127 untuk Adaro. Sedikit ada rebound, belum begitu bagus. Asingnya hari ini mulai masuk ya. Untuk Adaro asingnya mulai masuk hari ini. Untuk momentumnya ini karena volumenya tidak ada yang signifikan begitu ya teman-teman. Jadi indikatornya tetap aja hitungannya. Kemudian ADX-nya bener sih sebenarnya, tapi volumenya kecil ya. Trennya masih lemah ya. Tren dari Adaro masih lemah. Nah berikutnya saya bahas juga terkait saham batubara ya. Jadi ada 3, Indo Tambang Raya, Adaro, PTBA. Sekarang ITMG teman-teman. ITMG hitungannya masih sama, dekat dengan MA 200. Kemudian MACD mau ini ya, trennya masih cukup oke sih walau terjadi pelemahan tren. Ya, walau terjadi pelemahan tren tapi masih oke. MACD-nya bagus sih di atas 0, momentum di atas 0 untuk ITMG. Untuk asingnya hari ini masuk besar setelah sebelumnya 5 hari yang lalu. Dari 5 hari yang lalu, dari 5 hari terakhir ini asingnya cukup besar masuk. Sebelumnya memang net sell ya asingnya ya, tapi ini mulai ada masuk untuk Indo Tambang Raya. Kemudian adalah PTBA teman-teman. Jadi bahasanya 3, ITMG, Adaro, PTBA. PTBA ini rebound juga dari retracement-nya dia ya. Rebound dari retracement dia. Kondisi asingnya oke sih. Asingnya masuk terus. Kondisi momentumnya masih bagus di atas 100, tapi ada pelemahan memang. Kemudian dari ADX-nya masih bagus, cuman memang ada pelemahan ya. ADX-nya kuat ya. Merahnya kuat, artinya ini trennya sebenarnya kuat ini barang ya. Oke teman-teman, kemudian adalah catatan penting untuk teman-teman ya, karena 3 saham ini berada di base. Belum ada sinyal bagus, tapi catatan untuk teman-teman aja. MDKA ya, ini MDKA itu sebenarnya untuk kondisi kemarin dia ada satu base, tapi ternyata jebol ya, yaitu MA 200, sehingga untuk MDKA itu jelas ini di sini adalah support dari uptrend price nya jebol, sehingga langsung gunain target aja. Sebelumnya di sini di bawah di 3920-an teman-teman untuk MDKA 3920-an. Asingnya hari ini net sell, sebelumnya banyak masuk ya. Setelah MDKA ada Unilever. Unilever asingnya masih banyak keluar, ada Medco. Asingnya sih banyak masuk ya. Oke, kita bahas satu-satu lagi. Unilever juga. Unilever ini ada di base, tapi dia konsolidasi, belum begitu jelas pergerakannya. Sementara dipantau dulu. Secara ADX trennya kuat, tapi arahnya turun ya. Arahnya turun. Trennya kuat tapi arahnya turun. Momentumnya juga bermain di bawah 0 semua, MACD di bawah 0 semua. Memang arahnya ini barang lagi turun ya. Arahnya lagi turun. Ini Unilever, kemudian Medco ya. Medco juga arahnya turun. Ini teman-teman melihat bahwa MACD-nya cenderung nukik ke bawah. ADX-nya juga nggak bener ya. Arahnya nggak bener, trennya kuat. Jadi arahnya turun, trennya kuat. Jadi hati-hati. Makanya dari tadi saya sampaikan 3 saham yang harus teman-teman saat ini harus hati-hati, MDKA, Unilever, dan Medco ya. Karena posisinya di support-support, tapi kalau jebol juga bisa bablas turun ya. Kemudian AGII secara pergerakan cukup nurut dengan trend channel yang saya bikin teman-teman ya. AGII saat ini terkoreksi sampai 61,8 retracement. Terkoreksi sampai ya 61,8 retracement, selisih tambah dikit, dan juga sudah sentuh dari mid band dari trend channel ya. Ini trend channel
satu downtrend channel, di tengahnya ada midbandnya. Hari ini sentuh di harga itu dan dia muncul doji. Berarti ini butuh konfirmasi besok. Apakah bisa naik atau bisa turun? Konfirmasinya besok untuk AGII teman-teman ya. Mungkin kita lihat dulu untuk asingnya dari AGII. Asingnya sih banyak, asingnya sih 3 hari ini keluar tapi sedikit. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya yang biru itu lebih tebel-tebel asingnya net buy ya. Beberapa hari sebelumnya, teman. Kita lihat dulu untuk ADX-nya. ADX-nya arahnya enggak bener, arahnya salah dan trennya juga lemah ya. Ya kita lihat besok lah untuk AGI teman-teman. Kemudian GoTo teman-teman, secara umum GoTo birunya nongol, hijaunya nongol berarti arahnya bener, tapi trennya agak lemah ya. Kemudian kalau kita lihat momentum dari GoTo, hari ini volumenya cukup tebel juga, tapi belum bisa men-trigger indikator. Nah, GoTo ini teman-teman hitungannya masih sama ya. Hitungan dari GoTo ini masih sama, bahwa 50 retracement itu ada di 154. Dan hari ini hitungannya cukup oke GoTo, tapi jeleknya adalah dia tuh naiknya pelan-pelan. Candlenya pelan-pelan. Padahal yang saya sukai kalau saham untuk trading adalah ya setidaknya naiknya cukup powerful lah begitu ya. Kita lihat dulu untuk asingnya dari GoTo. Asingnya ya campur-campur ya teman-teman. Biru, hijau begitu. Kemudian untuk momentum ADX-nya tadi udah saya bahas. Ini juga sudah saya bahas. Kemudian saham terkait telekomunikasi Indosat teman-teman. Nah, secara tren masih oke, volume oke, momentum oke. Kemudian ADX-nya oke ya, ADX-nya oke semuanya untuk Indosat ini bagus nih. Secara pergerakan bagus, arahnya benar, arahnya naik, momentumnya juga kuat ya. Kita lihat polosannya. Nah, dia kan masih nanjak terus ya, supportnya di 6750, resistannya masih di 7125. Oke. Tidak ada permasalahan, ini pergerakannya bagus. Kemudian telekomunikasi ada dua, yaitu satunya Telkom teman-teman. Ini resistan masih sama ya di 50 retracement di 4025 untuk Telkom. Sayangnya asingnya banyak net sell untuk Telkom ya, merah. Kita lihat untuk volumenya ya, volumenya juga arahnya sih bener ya, sedikit bener, cuman momentumnya nggak ada. Itu adalah untuk Telkom teman-teman. Baik teman-teman, ISG-nya rebound dari target-target penurunannya seperti yang udah saya bahas. Beberapa saham ini bisa teman-teman pantau ya. Jadi ini saya masukkan dengan di bahasan saham-saham dengan technical bagus yang siap naik. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.